Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, dosen dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berhome base di Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Spesialisasi saya mengajar adalah Ulumul Quran, ada Ulumul Quran 1 dan Ulumul Quran 2 yang berbobot 4 SKS. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran mata kuliah Ulumul Quran 1 yang berbobot 2 SKS. Teknik pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah ini yaitu teknik DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment pada materi yang saya ampu di mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai materi Ulumul Quran 1 ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Ulumul Quran 1 ini. Mata kuliah ini membicarakan tentang dasar-dasar pengetahuan ilmu-ilmu Al-Quran, baik secara teks sejarah, kemudian konten, isi, dan konsep-konsep di dalamnya, serta prinsip-prinsip dasar terjemah dan tafsir Al-Quran. Mata kuliah Ulumul Quran 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir di semester 1, yaitu pada semester ganjil tepatnya. Baik, tujuan mata kuliah Ulumul Quran 1 ini adalah yang pertama untuk memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar ilmu Al-Quran. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan teori dalam ilmu Al-Quran dan tafsir, serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan kajian Al-Quran dan tafsir, baik yang klasik ataupun yang modern. Pada mata kuliah Ulumul Quran ini, capaian pembelajaran adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan materi dasar Ulumul Quran serta menjelaskan keistimewaan teori ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian sejarah dan tahapan pengumpulan Al-Quran serta latar belakang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Kemudian mampu menguraikan mukjizat Al-Quran serta pengertian dan kedudukan wahyu Al-Quran, teori dan hikmah seputar turunnya Al-Quran, serta materi dan perbedaan pendapat mengenai ayat pertama dan terakhir turun. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan teori asbab nuzul dan menguraikan beberapa masalah terkait asbab nuzul. Selanjutnya, mahasiswa mampu membedakan dan menguraikan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Kemudian, selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan berbagai pandangan terkait Israiliyat dalam tafsir. Baik, bahan materi Ulumul Quran ini adalah memberikan pemahaman mengenai materi dasar Ulumul Quran, baik pengertian, sejarah, objek kajian dari Ulumul Quran. Yang kedua, keistimewaan teori ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baik makna, sifat, serta karakteristik Al-Quran. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran, baik pengertian Jam'ul Quran, 3 tahapan pengumpulan Al-Quran, serta penerbitan ayat dan surat. Selanjutnya ada turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, baik latar belakangnya, dalilnya, perbedaan pendapat para ulama, serta hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf.
Kemudian selanjutnya mukjizat Al-Quran, baik tentang pengertiannya, pembagian jenis mukjizat, perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang lainnya, serta sisi kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya ada pengertian dan kedudukan wahyu, baik pengertian dan proses turunnya, serta tuduhan orientalis seputar wahyu dan bantahannya. Selanjutnya ada teori dan hikmah seputar turunnya Al-Quran secara berangsur. Kemudian Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian selanjutnya ada ayat pertama dan terakhir turun. Selanjutnya ada asbab nuzul dan permasalahan seputar asbab nuzul. Kemudian ada tafsir, takwil dan terjemah. Kemudian ada metodologi tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir ada Israiliyat, baik pengertian, masuknya Israiliyat dalam tafsir, hukum, serta pandangan para ulama tentang Israiliyat. Baik, setelah menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu delivery. Delivery di sini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya melakukan kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini saya memberikan aturan-aturan kepada mahasiswa, kemudian bobot nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan referensi yang harus digunakan oleh mahasiswa. Referensi pokok yang digunakan untuk mata kuliah Ulumul Quran 1 ini adalah yang pertama ada Mabahith fi Ulumil Quran karyanya Manna Khalil Qattan. Kemudian ada Ulumul Quran, pengantar materi ilmu-ilmu Al-Quran karyanya Amruni Derajat. Kemudian yang ketiga ada Mutiara Al-Quran karyanya Imam Musbikin. Pada setiap pertemuan, saya memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai peta konsep materi yang diajarkan. Peta konsep ini adalah untuk memudahkan mahasiswa memahami materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan tekstual dan kontekstual. Baik, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah Ulumul Quran ini adalah metode ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian presentasi dan diskusi kelompok. Yang kedua adalah interaktif, di mana mahasiswa melakukan presentasi, kemudian diskusi secara berkelompok mengenai tema-tema yang ada di dalam bahan kajian. Selain itu, mahasiswa juga melakukan hybrid learning, di mana mahasiswa juga melakukan interaksi secara langsung dengan dosen ataupun melakukan pertemuan melalui sosial media seperti Zoom Meeting, Google Meet, ataupun WhatsApp Group. Guna media sosial ini adalah untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan interaksi antara dosen di setiap pembelajarannya. Baik, yang ketiga adalah asesmen. Asesmen ini bagaimana cara penilaian dosen terhadap mahasiswa, yaitu evaluasi. Evaluasi memberikan nilai kepada mahasiswa. Di awal pertemuan, saya memberikan kontrak perkuliahan, berbicara mengenai bobot nilai yang harus diikuti oleh mahasiswa, dan ada juga punishment serta reward yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk bobot penilaian, itu ada 30% untuk keaktifan mahasiswa, baik secara individu ataupun kelompok, serta tugas-tugas yang diberikan. Kemudian 25%-nya adalah untuk presensi, kemudian 20%-nya itu untuk PTS, dan 25%-nya itu untuk PAS. Baik, untuk reward, untuk mahasiswa yang aktif dalam kelas, menjawab soal yang diberikan dosen,
kemudian aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, itu dosen memberikan reward atau poin tertentu. Sedangkan untuk punishment itu diberikan kepada mahasiswa jika mahasiswa tersebut tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan baik secara individu ataupun kelompok, serta ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Tujuannya adalah untuk kedisiplinan mahasiswa tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Ulumul Quran 1 ini, yaitu pertemuan ke-6, tepatnya materi mengenai mukjizat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Mukjizat Al-Quran, mata kuliah Ulumul Quran. Yang sekarang akan kita pelajari adalah tentang Mukjizat Al-Quran. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Baik, sebelum kita mulai ke materi, teman-teman, minggu kemarin kita belajar tentang asbab nuzul. Ada yang bisa menjelaskan tentang asbab nuzul? Boleh? Mas Diki, silakan. Asbab nuzul secara bahasa artinya sebab-sebab turunnya ayat. Oke, sebab-sebab turunnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mukjizat Al-Quran. Coba, ada yang masih ingat apa itu Al-Quran? Mbak atau mas-masnya? Boleh? Mas Agus? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan secara terus-menerus selama 22 hari 22 bulan. Oke, betul, bagus. Nah, sekarang kita belajar tentang mukjizat atau i'jaz Al-Quran. Oke. Tentang i'jaz Al-Quran. Mukjizat. Mukjizat itu adalah, siapa yang pernah mendengar kata mukjizat? Ini secara umum nih, mukjizat apa? Yang kita tahu, mukjizat itu apa? Sesuatu yang luar biasa, ya, atau di luar kebiasaan, itu mukjizat. Mukjizat secara umum nih. Nah, mukjizat Al-Quran berarti mukjizat Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran, yang ternyata banyak sekali mukjizat Al-Quran yang perlu kita gali. Khawarikun lil adah. Tentang mukjizat ini, ya, pembagiannya, ini pembagian mukjizat atau jenisnya. Secara umum bahwa mukjizat ini digolongkan menjadi dua klasifikasi. Ada mukjizat indrawi, ya, atau mukjizat hissiyah. Berarti yang terlihat nih, ada mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat indrawi atau hissiyah ini adalah kekuatan yang muncul dari segi fisik. Mukjizat yang bisa terlihat. Contoh misalnya, mukjizatnya Nabi Musa. Apa? Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Musa? Apa? Membelah lautan. Apalagi? Kan terlihat kan? Kemudian tongkat menjadi apalagi? Apalagi? Tidak
dari tangannya keluar cahaya sehingga sampai membunuh orang Kipti waktu itu kan, ditampar tuh sampai meninggal orang Kipti. Saking ininya ada mukjizat di tangannya. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim mukjizat hisinya? Nabi Ibrahim apa? Nih flashback pelajaran SMA kayaknya ini. Apa? Kalau yang gak mempan terbakar panas Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang kedua adalah mukjizat akli, mukjizat rasional. Yang tentunya sesuai dengan namanya nih, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Nah, dalam kasus Al-Quran ini, bahwa mukjizat Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad atas umatnya, di mana Al-Quran ini memiliki bahasa yang luar biasa, sehingga bahasa Al-Quran ini menjadi bahasa yang paling sempurna, ya, karena memiliki mukjizat bisa digali dari sisi intelektualnya. Berbeda dengan Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad secara fisik sudah meninggal, ya, kemukjizatan Al-Quran ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Oke, kawan semuanya, itu tentang mukjizat Al-Quran yang teman-teman sudah tahu bagaimana nih mukjizat secara umum. Kemudian mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini secara umum itu bisa dilihat dari kebahasaannya yang luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi yang tadi sempat saya bahas. Nah, sekarang kita macam-macamnya. Nih, macam-macam mukjizat Al-Quran itu apa aja sih? Yang pertama, mukjizat Al-Quran ini adalah yang dikenal dengan i'jaz lugawi. Lugawi itu apa? Bahasa, ya. Lugawi itu bahasa. Mukjizat Al-Quran itu dari sisi bahasa atau susunan redaksinya. Kedua, mukjizat itu dari segi i'jaz ilmi. Nah, ini yang banyak sekali ya tentang i'jaz ilmi. Ilmi itu apa? Ilmu pengetahuan, ya. Kalau kita mau mencari tentang ilmu matematik, ada nggak dalam Al-Quran? Tentang apa? Tentang apa? Ilmu matematik? Ilmu waris? Ya kan? Satu itu adalah ilmu umum, berbeda dengan ilmu agama, ternyata tidak bisa. Ya, karena semua ilmu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Luar biasa tidak Al-Quran? Nah, luar biasa. Itu yang dinamakan dengan mukjizat ilmi. Nah, teman-teman, ketiga, dari sisi ini sejarah atau yang disebut dengan i'jaz tarikhi. Sejarah nih, sejarah tentang umat-umat terdahulu itu ada di dalam Al-Quran, ya. Walaupun masih yang bersifat global, berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam Injil misalnya, di dalam Taurat misalnya, itu lebih rinci. Tapi kalau di dalam Al-Quran bersifat global, tapi ada semuanya di dalam Al-Quran. Sejarah atau pemberitaan yang gaib tentang apa? Kiamat terjadi belum kiamatnya? Yang keempat itu ada i'jaz tasyri'i. Nah, ini tentang petunjuk penetapan hukum, tentang hukum mencuri. Ada di dalam Al-Quran? Ada, ya. Apa hukum orang yang mencuri? Potong tangan. Ada ayatnya? Masih ingat? Tentang hukum, tentang sejarah, kemudian tentang ilmu pengetahuan, itu lengkap di dalam Al-Quran. Oke, itu ya. Semoga teman-teman setelah mempelajari mukjizat Al-Quran ini semakin cinta terhadap Al-Quran, ya, semakin rajin membaca Al-Quran, sekaligus bukan hanya membaca, memahami, kemudian mendalami, ya. Karena dari Al-Quran ini
bukan hanya sekedar mukjizat saja. Tadi dikatakan bahwa di awal Al-Quran ini adalah ketika membacanya merupakan ibadah, ya. Membacanya aja adalah ibadah, apalagi mendalaminya. Oke. Sebelum kita tutup dan saya absen nanti seperti biasa ya, saya absennya kalau tidak di awal, di akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, seperti biasa ya, jangan lupa tugas yang saya berikan, yang tadi kelompok sudah dipresentasikan, kemudian didiskusikan. Semoga nanti di pekan yang akan datang teman-teman lebih banyak lagi referensinya, semakin banyak lagi bacaannya, terus banyak membaca, perbanyak referensi. Dan mungkin itu saja untuk mukjizat Al-Quran itu. Saya absen dulu ya untuk pertemuan kali ini. Dan jangan lupa tetap baik teman-teman. Sekali lagi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang di materi selanjutnya yang ada di RPS. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kali ini supaya lebih berkah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.